untuk langsung kita jalankan. Jadi seperti biasa kita mau cek dulu suaranya nih ya. Apakah masih ada semangat di dalam jiwa kalian? Game pertama akan menjadi milik siapa? RBL atau RRQ? RBL atau RRQ? Oke, kalau begitu RBL Arena, mana suaranya? Dan terlihat di area middle, early game, adu Pokle. Yang kita tahu sebagai mid lane dengan adanya Angela, damage-nya nggak terlalu besar. Yap. Dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Udah cedera duluan tuh barusannya Clay tadi ya. Nah untuk sekarang terlihat ada 3 player secara langsung mereka mencoba untuk mendominasi dan ada pergerakan yang dilakukan oleh Cars cukup dominan. Dan Brusco mau nggak mau akankah Vincent maju untuk bisa nyikat langsung? Tidak, sabar dulu. Iya. Tapi ini yang memang bisa menjadi power advantage untuk Rebellion sekarang adalah mereka berjumpa dengan 2 healer. Ada Baxia di tim Rebellion. Jadi mereka bisa maksimalin efek pasif Baxia milik Baxia. Oke. Dan ini juga Cars dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi, ada Benedetta keluar di situ. Boleh tuh. Rame sendiri ya tadi barusan. Sementara sekarang Iratnya terjebak sendirian kah? Masih ada Cars mencoba untuk bisa mendapatkan dan Irat first blood. Ini first blood yang mahal sih, sang junglernya yang harus di pick off. Dan ini ada kesempatan besar buat Rebellion bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, apalagi dengan mendapatkan 1 poin seperti itu ya. Bisa jadi ada perbedaan level nanti untuk adu retribution juga dan bahkan serangan-serangan. Dari Rebellion ini mereka lebih fokus ini untuk memenangkan gold mereka loh. Yep, tidak ada elektrik dan 1 Petrify tadi langsung connect namun di bagian bawah. 2 melawan 2, Swallow sedikit lagi level 4 dan mereka siap bermigrasi ke area dari Tarnal. Yap, dan sekarang Swallow-nya pakai flicker om. Dia nggak akan bisa dina minion Fury buat bukan Netherrealm nanti. Yap, dan juga memang kalau misal untuk pengambilan turtle seperti ini tidak langsung di start oleh Vincent, ya karena dia yakin banget dari Joy itu nggak mungkin start turtle pertama kali. Babak duluan ya dia Betul. di kecup penyu kan. Tapi buat, nah itu masalahnya Swallow-nya Itu flicker. susahnya assassin juga ya. Iya. Sakit loh di early ini. Ini makin mengecil kayak begini jadi penyu males nih ya. Penyu introvert ya. Tapi ya setup udah mulai dilakukan juga. Cars ini udah mulai ngefok loh. Yap, dan Banana sudah join pertempuran kembali terjadi. Angela sudah join pula tapi turtle-nya menjadi milik dari Vincent dan pertempuran yang kembali terjadi di mana? Angela dan juga Cars kali ini Petrify-nya kembali connect kena lagi karena beberapa player depan. Banana menjadi korban di area tersebut. Yap, 4 versus 4 terjadi, tapi untuk prolong teamfight, kita tahu bagaimana Netherrealm dan juga adanya area of effect yang cukup besar dari Cars. Dia udah ngebonyokin dulu dari segi pemain-pemain RRQ, baru udah dia langsung bantuin juga untuk poke ke arah turtle-nya. Ya ada bantuan dari Phantom Slice tadi. Iya. Dan kita jangan lupakan kalau tadi turtle-nya tumbang juga. Ada shield tambahan lagi. Didapetin sama pemain yang ada di lingkaran tersebut. Dan itu yang membuat kenapa. Dan Rebellion terlihat mereka strong meskipun mereka gak punya healer. Dan ini juga performa yang cukup kembali muncul ya, karena retribution dari Vincent yang On point. sempat ditantang sama Kairi waktu itu ya. Oke. Nah ini sekarang udah mulai kelihatan bagus nih lagi nih. Ya, mungkin ini yang dicari oleh Rebellion di minggu yang pertama. Tapi belum bisa mereka dapatkan dan mereka kembali ke metode formula mereka dari season yang kemarin. Dan terbukti ini masih cukup efisien. Dan yang kedua, kalau kita lihat, RRQ mereka mainnya agresif. Yap, Bagaimana Irat mencoba untuk masuk ke jungle milik Rebellion. tapi dipunish. Tapi terpanis dengan 3 pemain itu menurutku jungle di awal-awal. Kalau memang bisa terpick off itu mahal banget. Karena otomatis untuk dapetin turtle-nya, ini pasti ketahan. Iya, levelingnya ketahan lagi, ya kan. Tapi kalau ngeliat dari kedua belah god laner ini justru dibiarin nih. Biar mereka punya zona bermain Dia sendiri sendiri. ya, Iya. ada dia sendiri ya. Bener. Berdua ya udah biarin aja. Biarin aja udah gak apa-apa, kita main aja. Tapi memang untuk backupnya Rebellion ini lebih condong ke goal sih ya. Yep. Karena untuk pergerakan dari Baxianya, Baxia Shield Unity itu udah ke top aja nih. Ya, tapi di awal tadi ya penggunaan Petrify dari Cars 2 kali on point parah. Di awal nggak ada elektrik dari Joy, wah tidak ada imunitas, sikat. Gak apa-apa. Sikat Petri selesai. Yang kedua tadi dari tim fight kena 3 orang tadi kalau nggak salah. 3-nya berhenti sesaat selesai lah udah.
Di mana pertempuran berhasil dimenangkan juga tadi oleh Rebellion. Nah dan match up juga dari kedua belah XP lane ya. Ini Benedetta akan menang jalan jauh sih. Kayak dia akan bisa bantu clear cepat, dia bisa rotasi juga buat bantu fight-nya. Sedangkan berbeda dengan Tamus yang hanya durability-nya juga dan sedikit poppingan dari DPS-nya. Ya kalau menurutku Tamus ini bakal di setup buat team fight ya. Jadi dia bakal jadi garda terdepan ini. Ada Minotaur, ada Angela. Siapa yang bakal meragukan Tamus nanti dengan Inferno-nya ini bakal di heal up berapa kali. Sedangkan nanti tugas untuk Irat jelas ini ada juga akan untuk potong backliner milik Rebellion. Yang harus kita tunggu sebenarnya kapan dua gold lane-nya jadi buat join team fight. Benar, dan jangan lupakan juga untuk top assist MPL ID Franchise League nih, Clay sebagai pemegang total assist tertinggi dengan 2.292. Ya, ini Wah. angka yang luar biasa ya, apalagi berhadapan dengan Sun. Ini adalah angka yang tidak mungkin saya dapatkan, Mas. Karena dead-nya lebih banyak ya Pak. Iya, banyak kan yang dead. Kayaknya itu tadi angka dead di saya. Loh. Oke, tapi ya kita akan melihat lagi nih. Dengan adanya dua healer Om. Ya, ibaratnya bisa dibilang ada heal up-nya ya, Motivation Roar, juga dari long waves-nya Angela. Tapi kan bisa dipotong dengan adanya Baxia Mark itu. Nah, itu yang jadi kekuatan buat Rebellion ya. Sekarang yang harus mereka bisa maksimalkan dari awal. Ini jangan sampai snowball-nya ini early-nya jatuh buat Aras. Oke. Marshall kita sudah memberikan isyarat kalau match-nya akan kita mulai kembali. Oke. Dan sekarang yang tadi kita sempat bahas juga gold lane-nya dibiarkan punya dunia berdua. Ini sekarang udah mulai ditemani nih, saling menemani juga. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy. Oke. Wow. Ini ada, ini cukup berimbang ya. 4-2. 4-2 ternyata. Oke. Purple buff. 4-2 dan ini ada talent prediction by Samsung Galaxy. Yes, tapi sedikit ada gangguan tadi ya ke arah purple buff-nya dari Irat. Apakah tercuri? Karena masih nggak kelihatan juga, tapi di arah top lane nih. Sekarang Auditisi udah mulai bermain dengan Dio. Mereka bisa main pick off juga sekarang. Dan ini dia untuk dari kedua emblem ya, dimana Suela memang bermain dengan emblem mage. Sedangkan untuk play-nya, emblem mage dan juga dia punya breast smite untuk Angela. Cukup unik sebenarnya. Meskipun memang dia bisa sustain, tapi sustainnya pun dari Angela nggak terlalu banyak untuk 5% yang bisa didapatkan dari breast smite. Yap, dan Irat tadi bisa dapetin purple buff-nya, tapi balik lagi di sini yang bisa jalanin jauh jadinya Irat. Ini bahaya kalau Iratnya jalan sendirian. Karena ada power pick off yang begitu mengerikan loh, suppress effect loh dari Kaja. Ya, dan bahkan Kars terlihat leluasa banget loh sekarang. Iya. Split yang diberikan oleh Kars clear lane dan dia akan bisa nge-backupin lebih cepat. Sedangkan dari Banana ini lebih fokus untuk melakukan team fight. Wah, cepat banget sih pergerakan dari Karsnya. Tapi sekarang, siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Menjadi milik dari RRQ dan Irat. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Ya ini cepet banget sih, Irat dapetin cut wave-nya ke bawah dulu dan dia sempat datang ke arah turtle dengan tepat waktu. Tapi ya kita melihat bagaimana, ini belum ada yang menanggulangi Karsnya. Iya. Karsnya cukup leluasa dan bahkan kayaknya turret bakal hancur gak sih? Iya, Hancur. hancur. Penukarannya jahat banget sih. Pertukarannya menurut gua sangat mengerikan, tapi barusan terlihat ada orange buff yang berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Jadi nggak rugi lah ya bisa dibilang. Ya, tapi meskipun memang Irat mungkin orange buff-nya diambil, tapi level dia ini nggak jauh sama sekali loh dibandingkan dengan Vincent juga. Dan dari build itemnya bahkan masih tetap respect meskipun punya Baxia Smart. Ada satu NOD yang sudah dibuy oleh Swallow. Semenjak Clock of Destiny juga geser tapi Vincent. Yap, itu dia ada konsil yang udah terlihat siapa lagi yang menjadi korban. Brusco mencoba untuk melindungi pergerakan dan juga area yang mereka miliki dengan satu Minan Fury. Padahal sebenarnya kayak dari Rebellion juga mereka nggak mau komit ya. Mereka cuma ngasih geretakan aja yang ngebuat akhirnya ada satu source ke pancing nih dari minion Fury-nya. Tapi balik lagi Om, Clock of Destiny kan sekarang udah jarang banget kita lihat ya. Betul. Untuk mage. Jadi NOD jadi jawaban banget ya. Salah satu item yang cukup wajib sekarang ya, untuk di-build di awal. Dan Untuk harusnya sesaat lagi satu otot di bagian atas pun berhasil dirubuhkan. Dua objektif udah berhasil mereka kantongin dari Rebellion. Wah ini udah mulai kelihatan sih Rebellion megang temponya ya dari segi objektifnya. Dapetin dua outer turret di arah top dan juga bottom. Sekarang dalam keadaan yang unggul 2.500 RRQ. Mereka masih butuh waktu untuk Bani dan juga Iratnya jadi power spike-nya Om. Ya, tapi meskipun memang mereka bisa ya dapetin objektifnya, ini pergerakan dari Irat sendiri ini belum bisa terlalu ditutup. Karena tadi kita melihat bagaimana ada memang turret yang bisa dapetin di atas, tapi Irat masih tetap bisa mendapatkan poin plus. Ini dengan melakukan farming di area jungle milik Rebellion di bagian bawah. Oke. Dan kembali lagi, Wah. ini akhirnya ngejalanin lane jauhnya Irat lagi kan Om. Betul. Jadi banananya udah ikutan fight aja buat Sambari bantu juga buka vision. Tukar Karena posisi. frontlinernya Tamus. Iya. Tamus, Nino, Angela.
itu lama banget lah, baru bisa di-pick satu. Jadi memang butuh banyak source skill untuk bisa menumbangkan dua hero ini lah, dua hero yang memang sangat-sangat tebal sekali. Nah, ini lagi satu objektif yang akan memulai keretakan di antara kedua tim ini. Masalahnya ini juga Karsnya udah respect banget dengan si Halberd loh langsung dibuat. Yep. NOD juga tadi udah terlihat begitu respectnya mereka, tapi Banana mencoba untuk maju, Venom Biru berhasil didapatkan juga. Kena karena beberapa player dan ternyata baru Tatarsolnya menjadi milik Generasi. Kembali tapi pertempurannya kembali terpecah, double kill didapatkan oleh Swelo. Petrify ini juga menjadi satu penentu untuk bisa membantu lagi ke arah fight yang dipegang oleh Rebellion walaupun ditukar dengan adanya satu outer middle turret di arah top lane-nya karena kita lihat bagaimana D-nya itu ikut fight tadi. Wow, Irat masih sempat untuk mendapatkan purple juga tadi. Dan kita masih melihat team fight yang cukup kencang ya. Dikarenakan dari RRQ sendiri, ini belum join team fight sebenarnya buat Bunny QT. Dia masih ada di top. Ini sejauh ini Kars gak terbendung ya, walaupun dari Rebellion mendapatkan 18% dari audience prediction. Dan sebetulnya juga ini nggak ada sisi pasti untuk menghentikan dari Karsnya ya. Betul, Benedetta nggak bisa ditangkap sebetulnya. Jadi dia bakal bebas untuk bisa memberikan poke damage ke RRQ. Jadi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Oke, sementara itu di bagian bawah sekarang Karsia sudah menampakkan posisinya. Naik peranai langsung dikeluarkan begitu saja. Lektok Manevlo dan satu. Kata pun terakhir tidak bisa juga membuat mereka berhasil menjebol objektif di area bawah. Ini udah langsung ada kesigapan yang dilakukan juga ya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kita lihat bagaimana dari segi item nih Om. Si Halberd ini udah dikantongin sama Kars NOD, si Halberd, Baxiamar. Iya, dan juga dia bisa nge-build up-nya langsung ke Malphite juga. Jadi memang full, total ini dari Rebellion mereka main full damage. Dan dari RRQ mereka masih dengan defense item. Jadi kita masih harus menantikan mungkin untuk Bruno-nya jadi untuk item yang ketiganya seperti Wind of Nature. Dan item attack speed yang nggak kesentuh apa-apa juga dari Corrosion ya. Nah ini masih menjadi satu item inti core ya dari Kari. Yap, Corrosion, ada Golden juga tadi. Dan sempat kita lihat kan dari emblemnya sendiri masih dengan emblem build-nya. Jadi kalau dari durability ya RRQ ditahan untuk tidak bisa berkembang ya dengan deretan tadi item-item penahan ya. Dan juga dari Baxi itu sendiri. Tapi kita tidak tahu dari gameplay. RRQ pasti punya sebuah jawaban untuk bisa membalikkan keadaan. Nah ini menurutku dari Rebellion mereka ingin untuk mengajak team fight front to back. Mereka kalau memang mau nabrak, mereka punya cukup banyak utility yang bisa mereka mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Dari Brusco yang kalau kita lihat tadi ada Flash of the Oasis. Itu sudah selesai dan bisa memberikan efek miskalkulasi untuk lawan. Di tempat yang berbeda, Irat sendirian! Dan Irat berhasil dihancurkan, Lord menjadi milik dari Rebellion. Ini mahal banget ya, Iratnya tumbang, Lordnya bisa didapetin juga. Dan bahkan tadi ada hardcap gak sih masuk ke dalam tubuh dari Irat? Ada, iya kan? tapi gak sempat terlalu lama ya, karena sudah langsung di pick off secara instan juga. Dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali tadi untuk Rebellion. Mereka selain mendapatkan Irat, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord. Dua keunggulan sekaligus dan bahkan di bagian bottom lane-nya berulang kali Kars selalu bisa nge-push dan Kars tidak akan bisa dipanis sekarang. Iya, ini untouchable Kars ya, ini nggak ada yang bisa stopnya juga. Bisa dapetin berbagai macam objektif, dia misahin perang juga bisa. Dan Lordnya udah tersama di area bottom lane. Sekarang tersisa satu inner turret aja di tengah loh. Pasifnya ke-trigger lagi. 5 poin kill. Belum ada balasan sama sekali, tapi coba lihat. Objektifnya dihancurin satu persatu, hanya menyisakan 3 best turret dan Lord. Bergerak di bagian bawah, Swelo mencoba untuk mati audiensi. Berhasil menaringkan satu di bagian judgment dan Brusco-nya berhasil dihancurkan oleh kepada Flow. Mencoba untuk bisa menghancurkan Bunny Kitty, namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Lordnya bergerak masuk, Banana berhasil dihancurkan. Masih menyisakan Irat dan juga Clay yang bekerja sama. Dan mereka masih selamat. Wah ini fight jangka panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya. Selain juga dari perbedaan atribut ini tabrak. Oke, ditabrakin kembali, pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Karsa berhasil mendapatkan karena Bunny Kitty. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan, tapi sekarang satu wave minion, ada Minapuri dikeluarkan pula, tapi di bagian seperti dikeluarkan dan sekarang waktunya untuk pergerakan dan Nabila bisa menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Sang banteng biru mengamuk ternyata dengan adanya karakteristik mereka yang kembali muncul pick of strats dan juga perbedaan di area gold lane yang ternyata membawa perubahan yang cukup berarti. Rebellion berhasil memegang game pertama dengan cukup telak. Kars menunjukkan kelas dia, di mana tidak ada memang yang bisa menangkap Kars untuk di draft yang sudah dimainkan oleh Rebellion.
karakter yang dicari akhirnya kembali juga. Dan Rebellion menunjukkan taji mereka untuk di game yang pertama. Semua kita lihat dari draft. Yap, sama-sama membawa perubahan. Tapi balik lagi, yang berubah dari RRQ 3. Yap. Sedangkan yang dari RBL cuma 1. Nah itu, 1 ngikutin 4 dibanding 3 bisa jadi ngikutin 2 atau 2 ngikutin 3. Itu jadi sebuah tantangan-tantangan lagi dan permainan agresif dari Cars dan Swaylow. Bahwa RBL menang atas RRQ di game yang pertama dan gak ada yang bisa nge-stop laju dari Benedetta-nya. Siapa ya gak ada efek sisi yang pasti. Gak ada single target lock untuk menangkap Benedetta. Karena puyeng, kalau menurut gue pribadi ini menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit untuk dipecahkan oleh RRQ. Kenapa? Mereka mau ngejar Cars, mereka nggak punya daya itu. Iya. Mereka nggak punya sumber dayanya. Mereka mau ajak tim fight, Swaylow nggak tumbuh. Ya, Swaylow sulit banget untuk didapetin. Selagi ada backupan dari Swaylow, tim fight-nya ini bakal nikmat banget untuk Rebellion. Benar, dan juga yang dikirim untuk bisa nge-mirror ya pergerakan dari Cars-nya itu Irat yang udah disadari juga sama RBL, makanya mereka punish terus. ya yang selalu terpisah ya Iya. dari kawanan yang lain. Dan kita bisa melihat betapa PD-nya sebenarnya untuk Rebellion tadi. Iya. Itu dari spellnya, No Purify. Itu. No Purify berarti ini semuanya bisa di-dodge dengan flicker. Dan itulah yang membuat tadi mereka timpanya terlihat nyaman-nyaman aja. Yap, setuju. Makanya tadi aku sempat note ya kan, ini Faramisnya nggak Purify. Biasanya kan, Ada Purify kan, ada Purify nyempil dikit, terus Iya. buat bisa ngindari minuman Fury. Tapi ternyata tadi nggak ada Purify sama sekali. Dan juga untuk menangkap, yaitu tadi Cars-nya, terus juga dari Swaylow-nya juga sulit, Vincent-nya dari awal masuk banget buat pressure-nya. yap. Dan kayaknya Flicker ya buat ngehindarin laju dari Joy-nya sih. Purify kan nggak bisa kabur dari Joy kan. Bisa gocek lah ya, tapi dengan pemilihan Baxia, NOD, si Halbert itu nutup banget sih buat RRQ bisa menjalankan prolonging fight-nya. Yep. Dan ini mereka juga dari Rebellion benar-benar memanfaatkan second pick yang mereka punya. Yes. Pengambilan Kaja di pick yang ketiga menurut gue pribadi pinter banget. Ya, Karena itu, setelahnya Ben. dan juga itu setelahnya, ya mereka butuh satu hero single target lock dong. Iya. Ada Joy ya kan. Joy Mereka yang bisa menghadang itu. Benar, Joy bisa lari kiri kanan. Ya salah satu stoppernya ya antara Kaja yang memang bisa main agresif atau Franco yang semi-semi pasif. Yep. Dan ya memang Kaja tadi yang sanggup untuk membawakan faktor pembeda juga untuk menarik. Dan dua pick terakhir dari RRQ sebenarnya sih. Kalau aku ngelihatnya ada Tamus dan juga Minotaur. Oke. Ini berjumpa dengan Baxia yang dari awal kita sudah bilang ada Baxia Mat. Yep. Dan ini berarti ada impact juga. Memang ada Inferno yang sudah bisa di-pop tadi, tapi gak bakal se-efisien kalau ada Baxia yang belum tumbang sama sekali. Iya, itu susah juga. Masalahnya yang bisa ngedamage ke arah Baxia ya botlane-nya. Sedangkan botlane-nya juga Lagi adem ya. lagi Mungkin lagi gimana? lagi baik-baik aja gitu loh. Belum diajak fight gitu kan. Ini kalau mau kalkulasi dasar aja kalau dari gua ya, ini kan asumsi gua ya. Oke. Dengan adanya Baxia, kayaknya yang jelas satu nggak cukup deh. Efeknya hilang setengah gitu. Hilang misalnya. separuh, ya. Taruh lah gitu efeknya hilang setengah. Ya udah untuk nutupin setengahnya lagi, bawa satu lagi. Oh, Mino. Bawa Oke, Mino. betul. Yang pada ujung-ujung, ya kalau matematika dasar, setengah ketemu setengah, ya satu Jadi gitu. satu, Tapi bisa. ternyata itu pun belum cukup. Karena 3 juga yang dibawa si Albert, Maxi Asmar, NOD, makanya itu. Ditutup semua Di belakangnya gitu. masih ada coveran dari Netherlands juga. Yap. Masih ada lapisan-lapisan tertentu Yap. lah. Dan Baxia kan jadi lama banget jatuhnya. Sulit banget di game yang pertama tadi ya. Yap. Terdominasi lah ya bisa dibilang juga. Ternyata ya ini dari keys to victory-nya valid ya ternyata Valid, ya. Pick valid. of strat yang ternyata kombinasi Kajakari yang bahkan sebetulnya juga nggak banyak pick off dari Auditisi ke arah dengan adanya follow up dari Kari kan. Wow, apakah ini tanda-tanda dan player of the game MVP akan jatuh ke tangan dari Cars. Oke, bermain Benedetta di depan Banadetta. Banadetta. Ternyata tidak membuat dari Cars gentar ya. Yep. Ya dengan item damage ya yang tadi sempat kita lihat juga ada si Halbert, ada Heptasis, Melvin juga sudah di-build dengan dia. Dan ya Petrify yang dibawakan dan Petrify ini yang membuat akhirnya efek crowd control yang dimiliki oleh Rebellion ini jadi banyak. Atau Dia bisa jangan-jangan dia dapat buff dari skin MPL Benedetta. Bisa jadi. Bisa, ini baru keluar loh. Saya Baru juga sampai keluar. pakai loh. Oh iya, Iya di dong. jungle. Jelas. Jelas banget. Saya Tebas Fanny lah. saya pakai tapi efeknya kok nggak keluar ya? Gimana? Hah, belum beli kayaknya. Bukan, udah beli. Cuman kan nggak bisa pakai Oh ya Benedetta. oke. Nanti tutor ya. Kok Ke cuma berdiri Banana aja atau gitu? ke Cars aja boleh. Orang Oke. pakai ngedes kita jalan kaki bingung. Berarti dia pakai emblem fighter dan juga ada Festival of Blood yang dia pakai. Ada Lethal Ignition plus Thrill untuk nge-boost up lagi damage-nya dia. Dan itu dia untuk player of the game kita dan langsung kita lihat untuk highlight
di game yang pertama. Ini sebenarnya temponya agak pelan ya kan. Tapi ternyata dipercepat oleh Rebellion sendiri. Di mana First Blood mereka bisa mengamankan Kirat tadi. Dari adu turtle sebanyak 3 kali yang kalau kita lihat. 1 dimenangkan Rebellion, 2 masih loh. Masih dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Jadi menurutku mereka masih kuat untuk Terkena minuan Fury juga tadi kan untuk yang kedua kalinya. ya, dan kita bisa melihat bagaimana lamanya team fight yang terjadi, prolong team fight, back and forth yang terjadi juga, dan memang semuanya udah siap-siap. Tapi kalau satu lagi nih, kita lihat dari minimapnya, Bani belum join team fight, itu Kari udah bebas mukulin orang di sana, dan itu jadi poin plus untuk Rebellion. Walaupun tuker ya, Baninya dapat turret kan di atas. Betul. Cuman akhirnya nggak jadi adil dan ini Nah ini mahal banget. mahal banget. Iratnya tumbang, hardguardnya kepake, lordnya dapet. Entry-nya juga connect tadi. Yes, dan satu jangan kita lupakan, Kaja kalau sudah punya item, teman-temannya apalagi punya item, dia narik siapapun, mau setebel-tebelnya siapapun juga, pasti tumbang. Bocor. Dan ini juga belum terlalu late game gitu loh. Ini bisa dibilang belum ke arah late game gitu loh. Iya. Siapapun bisa menjadi ke targetnya. Masalahnya ini yang tarik-tarik bukan cuma Kaja doang. Tadi itu ada Flicker Shadow Stampede connect 3 loh. Iya. Mini ini ya, mini Fatalik. Iya. Ini Dan pengorbanan terakhir dari Kars tadi juga patut diacungi jempol ya, di mana itu juga membuka jendela kesempatan untuk mereka bisa nge-end game ini. Dia paksakan, dapat double kill tadi. Asik. Dede, Kars. Kars. Dede. Keren. Coach, Kok jadi coachnya. senyum coach. Buset, lagi menang itu tadi. Apa anaknya? Iya. Galak coach. Tetep Tetap fokus. Oke, 10 banding 2 Om. Dengan perbedaan 8.200 gold yang dipegang 11 menit. Ini game time yang cukup cepat sebenarnya, cukup mengejutkan juga. Dari Rebellion mereka berhasil untuk menyapu ya, bukan dari objektif turtle-nya, tapi mereka menyapu dari sisi team fight yang berhasil untuk mereka lakukan. Dari Kars-nya tadi yang bisa masuk, mungkin dari Vincent-nya juga dengan emblem tank yang dibawakan. Yang dimana memang dia udah tebel, lebih tebel lagi, dan ada support-nya di belakang. Permainan pick off, 1 fleeting time dari Audi TZ ini punya manfaat yang sangat luar biasa cepat. Karena kan setiap kali ada team fight yang terjadi dilakukan Rebellion, selalu ada assist yang bisa didapatkan, dan itu berarti akan ada lagi defense judgment susulan dengan jeda waktu yang gak terlalu jauh. Jadi bisa terus-terusan pick off ya. Apalagi kan dipaksanya buat fight rapet semua kan, kayak close combat gitu. Tapi ya kita akan melihat untuk post game-nya akan seperti apa. Dan ini dia untuk Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada Di harusnya ya. Di ya, karena Di memang diam-diam aja. Di ternyata Di-nya diam ya. Oke. Ya, ini nih untuk Rich Guy kita tadi, karena stay di laning dia gak kemana-mana juga, gak terlalu sering untuk team fight. Tapi memang kemunculan dari dia bisa memberikan damage yang cepat, ya, bisa tebas cepat. Turtle yang kedua tadi ya, turtle yang kedua atau ketiga tadi dia yang join ya? Kedua deh kalau Ketiga deh. ketiga ya katanya, Iya. baru aku Dua. Tiga yang di atas, tiga yang di atas. Iya, dua tadi di bawah kan dia join, berani loh dia. Sementara tadi Bruno di atas juga gak Iya, ngedapetin objektif gitu loh, rugi jadi. Ini berarti tadi ada 2 Flash of the Oasis yang dibawakan Aragi. Dan belum ada yang bisa dimaksimalin dari Flash of the Oasis. Karena siapa yang mau di-heal kalau udah gak ada yang bisa di-heal? Benar Habis. juga. Siapa heal diri sendiri? Heal, gak bisa dong. Iya. Gak bisa sama sekali, itu yang susah tadi. Instant juga. pick off yang dimaksimalkan langsung. Iya. Support system itu penting. Benar. Punya healingan yang sangat tinggi itu penting. Tapi kalau tidak ada yang mau di-heal, ya mau apa yang mau dikata itu kan. Heal-nya jadi hilang ya. Heal. Tapi itu sekarang sebelum kita melanjutkan ke game yang kedua, kita akan mendengarkan dulu perbincangan di belakang kita. Jadi, Bode Clara, mangga. Game pertama yang begitu mengedebarkan, namun di sini juga klien kalian yang lagi deg-deg yang ada online di panggung MPL Arena, di depannya persis Bude bertemu dengan wanita-wanita internasional. Ini adalah fans dari Philippines. Mabuhay! Hai. But special, this is Irat by Bea. Hello Bea, how are you? Hello. I'm good, thank you. Is this your first time here in Indonesia? Yeah, it's my first time. Surprise for Irat? No, not really. He was the one who insisted that I go. Jadi di sini ternyata bukan surprise, tapi Irat yang meminta untuk Bea hadir ke Indonesia. Special for this week. I'm gonna stay until April 6th.
Dia akan stay sampai bulan April untuk mendukung Ira tentunya. But are you with your friends here supporting Ira or something else? Can you introduce yourself, girl? Hello, my name is Nicole. Are you supporting Irad as well? Yes, I'm supporting Irad and also all of the Filipino imports here in Indonesia. Oh, so the supporter for Filipinos player in Indonesia. Yes. Wow, ini supporternya nggak main-main ya. Mereka langsung terbang ke Indonesia. Memang menarik perhatian ya, but the other girl, hello, what's your name? Hello, my name is Ivy. Ivy, special for someone here? Actually, I'm the artist of Super Red, Super Red, but also supporting all the Filipino imports. all the Filipinos. Oke, semua Filipin tapi mungkin Super Red, sedikit spesial. Hi, hello, I'm Barbie. I'm supporting also all Filipinos. All Filipinos. Nobody special or No. No, all Philippines. Begitu solid ya. Hi, I'm Paula. I'm supporting all the Filipino sport, especially Red and Irad, Brusco. Oh, jadi memang Ira, Brusco, Super Red. Dan di sini mereka datang jauh-jauh dari Philippines untuk mendukung girls. You guys are really supportive. You cross the sea and come here to Indonesia. How do you see all these players here? All the Filipinos. They've been performing really well, and I think that they've been carrying a lot of the teams most of the time. So we're just really proud of them, and we're just really happy that they are being well taken care of, and they're happy here in Indonesia. Mereka juga senang juga di sini ngelihat performa dari para playernya. Mereka melihat bahwa wow, mereka bermain sangat baik dan juga mereka bisa menggendong timnya dengan sangat apik. Dan for you see Irad playing now, maybe it's kind of hard for the first game. Do you have anything to say here to Irad, special boy? My MVP, my best jungler, just do your best. I love you and good luck. Oh, my MVP, my semuanya ya, dia ya, tapi punyanya baik, Bea ya. But how do you see the crowd here, the atmosphere for comparing maybe another region as well? You see them play in Philippines right now. The atmosphere, how about the atmosphere for MPL Indonesia? Oh, it's very different. It's like playoffs in Philippines. Ini berbeda, jadi for the crowd, they're Yeah, the really... crowd. Oh, jadi They're emang semangat mereka udah berasa kayak playoff-nya di Philippines. Jadi ini, another level. Yeah. How do you think? I think the crowd is really passionate, and it's very exciting to watch over here. And they're also nice to us as well, so it's such a welcoming surprise for us. Aduh, memang ya ini dari semuanya dari Kingdom, dari super fans MPL katanya super welcoming juga kepada mereka. Dan tentu saja dari semangatnya, dari energinya bisa dirasakan dan membuat mereka juga bersemangat untuk menonton MPL Indonesia. Dan menarik, do you see any difference between Irad in Philippines and Irad in Indonesia? Spill me please. Is I there think anything? he plays better because of Martabak. Dia main lebih baik karena martabaknya. Oke, have you tried it? No, not yet. But Not he yet. will find it out. Later, dia bakal coba. Because of the martabak. Apakah kekuatan dari martabak bisa memberikan semangat untuk Irad untuk game kedua? Mari kita saksikan, inilah dia. Game Radio dan juga Rebellion Esports Game 2. Let's go. Thank you, girls. Thank you. Thank you. Terima kasih Bude. Cut. Tadi ada langsung support dari Filipina langsung ya. Luar biasa loh. Selamat, Artinya. terima kasih. Oke. Bisa loh. Bisa, Udah aku bisa bentar habis sekarang. ini main nongkrong sama mereka. Oh gitu. Martabak. Martabak, kita kasih semua makanan Indonesia yang enak-enak karena banyak loh player-player luar ya. Bahkan kalau misalkan kemarin effort dari Jakarta juga kan. Martabak, nasi padang, Iya. banyak banget tuh. Banyak yang kaget enak-enak. sama martabak. Aha. Ya kan? Tapi banyak yang kaget juga dengan device ini loh. Wah, Bos.
Setuju sih lo. Bener. Jelaskan. Awesome Generation. Itu deh. Ini ngegame-nya tuh auto win streak karena kan besok hari badak nih. Jangan sampai kalian telat nge-push. Nah. Pakai yang baru dari Galaxy A Series 5G. Karena ada Galaxy A55 5G ini dilengkapi dengan prosesor Exynos 1480 dan RAM-nya up to 20 GB. Buset. Memori juga up to 256 Asik. GB. Gacha. Gacha. Dapat gak? Dapat apa nih? Dapat apa Dapat tuh? apa? Oh, Balmon. Balmon skin basket. Oke. Boleh. Ada Harit juga. Oke. Makin dah itu Iya. semangat deh nge-pushnya ya. Berarti besok widak ya? Weekend badak gitu. Betul. Hanak hari badak. Astaga. Nah biasanya kan kalau misalkan awal season, nah jajan awal season, awal bulan, akhir bulan nih kadang suka pusing. Iya. Jangan sampai pusing karena kita punya cashback banyak banget dari GoPay. Betul. Terutama kalau jajan diamonds. Hah? Itu cashback sampai dengan 20.000 juga ada. 20.000? Ada. Hemat juga ya. Dan Begini- bukan cuma cashback. Ah. Bisa dapetin ratusan juta GoPay coins. Hmm. Nah loh, Banyak ya. ratusan juta loh. Itu enggak sih kita lo. Gua itu kadang menggunakan GoPay Coin untuk jajan. Apabila sudah menipis kan. Kalau saya Ini pakai akan menjadi penyelamat saya. Ya, saya kalau pakai GoPay Coin, kalau yang atasnya udah gak ada. Nah, itu ada GoPay Coinnya. Iya itu. Nah, itu Itu tuh. akan menjadi penyelamat. Penyelamat tunggal itu. Om Mama kan suka main tebak-tebakan. Hmm. Ini ada kuis tuh yang muncul jam 10 pagi di aplikasi GoPay. Tapi ini untuk talentsnya RBL ya. Talents RBL. Ya ampun. Ya Yang satu ampun. kasihan gak ada yang itu Lovest satu doang. Apa? Yang Lovest satu doang ini. Wah, Oh yang ini mau yang ini. Nah, ini baru jagoan ini. Ini wah. Waduh. Talent manager berkedok fotografer ya. Saya lihat ya sekarang. Ya. Merambah job ya nih. Semua emang nambah job desk dia sendiri ya. Semua. Tapi ya ini untuk previous game recapnya ya Om. Di game yang ke-1 tadi. Ya, damage dari Irat memang lebih besar karena Vincent memang diplot buat dapetin objektifnya. Tapi Swelo dibandingkan dengan Clay ini memang signifikan karena ya hero yang dipergunakan juga berbeda. Angela dengan support, sedangkan Faramis jauh lebih menuju ke tim fight besar. Dan ini nggak terlalu banyak, tapi memang titik beratnya sebenarnya datang dari perbedaan gold yang cukup signifikan, terutama untuk area EXP tadi. Yap. Ada kira-kira 3.000 gold difference. Karena Karsnya makan terus, lane-nya, turret. Sedangkan ya dari banananya kan ikut fight banget kan. Iya. Ya Allah. Subhanallah, Masya Allah, ahi. Oh, kekuatan doa ternyata. Wah. Bisa-bisanya kayak Semangat Irat tuh dari Kingdom. Ya ampun. Kingdom Asap Cirebon. kowe lanang lo Mas. Ada Tak pikir wedo. Ada Kingdom Cirebon juga nih Oh. datang nih. Tuh. Kingdom Cirebon, mantap tuh. Mantap. Di situ biar Ini datang kelihatan. terus loh. Iya, kalau kakak ini mah kita tahu ya kan. Tahu dah. Itu Kingdom jagoan. Jagoan. Ya Allah. Oke, dan kita bakal move on dulu ke fase draft BNP kita di game yang kedua. Perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh RRQ? Oke, masih tetap dengan Perspik ternyata. Masih perfect mereka. Untuk RRQ, masih dengan band yang sama juga untuk dua band awal. Masih dengan Ruby, Matilda ada. Oh ya, satu tadi yang kita telat mention ya. Apa tuh? Guinevere kan gak kepilih nih. Iya. Nah, ya fun fact-nya Guinevere habis di nerf lah kemarin. Range-nya dikurangin ya. Satu kotak lumayan ya. Lumayan lah itu. Mhm. Jarak. Jaraknya kan kelihatan ya kalau jarak. Iya, biar. Nah, kadang kalau kedekatan juga jadinya nggak kelihatan kan. Nah, Iya. makanya semua tuh butuh jarak, Pak. Memang jarak itu penting ya. Penting. Jarak, timing penting ya. Benar. Penting. Karena kita kalau dengan jarak itu bisa melihat dari kejauhan tuh kadang lebih jelas. Iya. dan kelihatan. Makanya jaraknya dijaga dulu, berharap lo itu bisa jauh lebih kenal. Kalau enggak lo bisa aja kapan-kapan ditinggal. Masalahnya kalau main Mobile Legends juga itu tempel ke mata kedekatan kan nggak kelihatan apa-apa. Nah, Joy-nya di band, Nolannya di band, udah perubahan lagi nih. RRQ tadi sempat band Karate Grill di band keduanya Om. Ya, dan ini bisa jadi dibuka ya untuk Tigreal-nya atau mungkin diadu dengan Novaria juga. Vexana bahkan tadi masih ada sebenarnya buat di game yang pertama, tapi belum menjadi opsi sama sekali dengan dua band yang masih tetap sama karena memang masih cukup rayo ya. Matilda dengan Free Flicker misal, Nolan dengan fast farming dari jungle-nya. Jadi jelas dua hero ini memang cukup direspect untuk Oke. ditutup. Tapi kalau ngeliat di game yang satu tadi, ada Tigreal, Novaria, dan Kichi. Nah, ini udah
betul-betul target kan sepertinya juga yang udah dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi ya saya kaget ya. Saya kebetulan kaget ya. Beneran saya kaget. Sama saya juga kaget nih. Tapi untuk band ketiga yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ternyata masih dengan berbeda. Export. Dan export kemungkinan Cici kah yang akan diambil karena salah satu musuh terbesar Cici di lane. Ketika berjumpa dengan export. Ini kayaknya bakal konter saja nggak sih antara Cici dan juga Novaria? Sebenarnya bisa kalau mau. Enggak. Tapi Kayaknya ya udah. untuk Tapi tidak untuk mereka. Cici ditutup ya. Karena memang lawan terberat Cici Xbox. Karena kalau Xbox kan Cici damage-nya mainin persentase HP kan. Nah, HP-nya Xbox itu kecil, yang dihitung yang di kiri. Shield-nya ada higa di Iya, iya. Oh, Kari. Oh, Kari Force. Oke. Langsung ya. Ini berarti membuka kesempatan buat Novaria juga bisa digunakan dong. Masalahnya kalau Novaria memang seprayo itu untuk di band di 3 awal tadi sama RRQ Hoshi, harusnya ini menjadi kekuatan tersendiri gitu untuk Rebellion kan. Ya, tapi kalau mereka ada Novaria, oke lah, mereka memang bisa dapetin Insta Novarianya. Mereka harus hati-hati dengan apakah nanti Benedetta akan diambil, dimainkan. Ini juga kalau memang mereka tadi mau membawa konsep yang sama pick off seperti di awal tadi ya di match yang pertama juga. Waktunya untuk Brody bersinar nggak sih? Bisa. Itu udah dia. pas banget loh. Novaria dulu yang pertama. Brody sekarang beda. Sedap. Apa itu kartu Karena Barat. Oke. Tetap bermain dengan metode tank jungler sekarang dibawakan oleh Rebellion. Masalahnya, kita kemarin sempat juga hampir tergocek tapi untungnya enggak. Barat yang tiba-tiba dipakai ke XP. Yes, betul. Nah ini bisa jadi flex pick lagi dan kita tahu bagaimana karakter dari Rebellion ya mereka berani gitu untuk bisa menunjukkan adanya cispik kayak gitu. Ya, dan aku berharap lihat Barat jadi roamer loh sebenarnya. Kan bisa. Cari stacknya lebih mudah sekarang buat Barat. Hanya 10 stack dan Benedetta sudah berpindah sekarang dan ini bisa dibilang menjadi power pick buat RRQ untuk 3 awal mereka. Bahkan Fredrin juga diambil. Yap, tapi ya Benedetta ya bisa dibilang juga. Ini cukup diprayo karena mereka nggak mau lagi nih yang ngalamin namanya XP-nya kalah lane, kalah split juga. Tapi berarti ini kemungkinan munculnya Cloud cukup besar sih untuk bisa seenggaknya memegang lane jauh. Cloud sekarang atau Pakito? Pakito bisa diambil juga. Ya tinggal ditugaskan saja siapa nantinya, XP atau Goldnya yang akan dikirim buat lane jauh. Karena minimal ini harus ada yang pegang. Betul, Jangan sampai itu jadi celah besar lagi buat RBL. Ya, kita sudah melihat ya power Benedetta kalau gak ada pegangin itu seperti apa di game yang pertama. Pakito. Sekarang mereka udah berkata di game yang pertama juga ini adalah kesempatan yang pas untuk bisa ngadepin ya, Yap. menanggulangi. Dengan Pakito yang kembali di buff dengan jabnya yang diberikan damage plus 50 di awal, champion stance plus 100 di awal. Oke. Ini bisa ngebus buat clear lane cepat buat Pakito. Iya, clear lane cepet, damage-nya juga ada. Tapi kalau ngelihat gold lane yang memang nggak diprayo nih sama Rebellion, ini bisa aja nantinya muncul clean, Iya, strong lane. iya. Dari clean yang memang main tarik ulur ya. Iya, Enak banget dari clean sekarang. Physical attack-nya di buff loh, diangkat ke atas. ya. Dia landingnya kuat, dia juga ya punya sisi power lah, ada escape tools lah ya bisa. Iya, betul. Dengan traffic recoil-nya. Tapi ya, Ini slap di HP ya kalau HP. ini head to head antara kedua belah mid laner, most hero-nya, Angela versus Novaria. Sekarang mungkin Novaria, tapi tadi kita melihat sempat kan ada Faramis yang dibawakan, tapi ya dengan pemilihan untuk Novaria ini bisa bermain lebih safe. Dari Rebellion mereka nggak perlu langsung masuk rumput untuk ngecek. Yap, Astral Echo aja udah scanning semuanya, baru mereka bisa set up nanti. dibuka semuanya ya, di reveal ya. Tapi ya, terlihat ini juga debut perdana untuk Play di season Play. ini kan. Poin killnya baru 2 udah. Iya. Fresh Kadi tadi kill Baru satu 2. game Pak. Satu Baru game, satu game Baru tuh satu tadi. game. pas. 2 pas. Gak kurang ya. Oke, ini puasa-puasa pada semangat-semangat betul ya, saya lihat ya, keren. Kanan kiri loh, ini MPL Arena geter loh teman-teman. Iya, dada saya juga getar. Ya hilang. Cek ke sana. No flex sana. Ini banningnya ke Tigreal kah? Iya, karena kan tadi mereka prayo ban Tigreal kan. Bisa ya, ada Tigreal, ada coba kalau di ban ya, atau ini dipaksa untuk di ban mungkin Tigrealnya, mereka bisa ambil Franco. Ada Franco, Tarik sih. tarik bisa. Tapi masalahnya ini juga aku takut nih. Takut gua cek lagi. Baratnya bisa jadi di XP atau di ROM, Om. Kayaknya di Aduh, ROM masih sih. ROM. Ini oke lah, XP udah ada Pakito ya kan. Kan dia imun kan kalau lagi
Deptus Well kan dia imun loh. Lagi ancang-ancang itu Iya, kan. itu bisa kalau mau ya. Tapi ya let's see. Cloud. Cloud-nya di bed ya. Mau menanggulangi lane jauh yang bisa di mirror juga nantinya dengan adanya Cloud. Jadi lebih baik ditutup saja. Ini mereka mau bawa support system gak nih? Apa tuh? Angel lah, bisa aja kan untuk Barats gitu. Iya sih. Bisa. Bisa jadi kan, Angel untuk Baratsnya gitu. Atau Rafael. Rafaela untuk nambah movement speed ya kan. Yap. Lebih bisa join team fight lebih cepat. Untuk kejar belakang juga lebih cepat. Yap. Tapi untuk kali ini juga kita akan melihat satu hero dulu nih yang akan diamankan oleh Rebellion. Mereka butuh bot laner dan kita perlu jawaban sebenarnya ya. Dan ternyata yang diambil adalah Bruno. Bruno dulu. Bruno dulu. Mereka mau manfaatin ini ya. Fleksibilitas tiba-tiba ada kejutan lagi kan? Yep. Barasnya jadi rover gitu bener. Walaupun jarang ya kita lihat. Jarang, Kan dia ya. nggak pernah deh di Nah. IPL nih. Mayoritas ya jungler lah. Sulit juga ya. Pas farming bawa trill or brute force misal kalau Barats kalau jadi damage. roamer gede terus apa enggak ya? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak sih kalau kata Enggak. datang-datang kecil. Tapi bisa dipertahankan. Aku pernah dengar jokes yang Mawa. Apa? Barat kalau makan terus jadinya apa? Apa? Berat. Aduh, itu jokes malam gitu ya. Jokes malam. Oke, dan 2 pick akhirnya ada Chow Valentina. Oke. Oke. Valentina untuk play, mereka cukup mengandalkan adanya Irat aja nanti ya sebagai Fredrin nantinya untuk di lini paling depan. Ya, dan juga untuk source damage-nya berarti masih berputar di gold lane ya. Ya. Wah asik nih ada cowok kayak gini nih. Aksi culik-menculik nih seru nih. Nah, pertanyaannya yang mau diculik yang mana dulu nih? Bisa nggak buat ke samping Novaria? Yap. Oke. Susah sih ya pasti buat ke belakang ya. Betul. Range-nya jauh. Cuman gak ada kemungkinan juga Benedetta yang nantinya ditugasin buat Nyari ngeganggu lini belakang ya. Ya, tapi sebenarnya aku suka sih pemilihan Valentina di sini sekaligus untuk nge-deny Multi-Grill. Ya. Bisa saya ambil implosionnya. Ya, atau Faramis karena Novaria Rom juga kan pernah dibawa kan sama Auditisi. Ya, tapi untuk last pick yang akan menentukan dari Rebellion dan ternyata menuju ke arah Selena, mereka sempat dikalahkan dengan adanya metode Novaria Selena. Hey. Ini yang pernah dibawa sama Alter Ego kemarin. Dan ini semakin membuat posisi dari Valentina yang mau di-copy. Ini siapa yang terbaik sekarang? Hanya ada di Novaria seharusnya. Novaria, siapa lagi? Yap. Oke. Menjadi sebuah kejutan kembali dari masing-masing pick yang udah mereka amankan. Oke, kejutan kembali keluar dengan adanya second pick yang diamankan, tapi ini dia. Untuk dari segi line up rating dan counter index-nya, Om. Oke, dari early-nya bisa kita bilang dari Rebellion mereka harus bisa pegang ya. Mereka sudah memiliki adanya Selena dan juga Novaria di level 2. Kedua hero ini di plot akan harus bisa menekan. Setidaknya ada antara gold dan juga XP line lawan. Ya. Karena dengan efek-efek projectile yang dimiliki, damage yang bisa diberikan, wah ini bakal dalam banget damage-nya. Dan 2 kata seram buat RRQ Hoshi. Apa itu? Map terang. Ya, Map terang. Iya dong. Iya. Wah, game yang kedua. Match yang pertama akan berakhir menjadi kemenangan milik siapa? Tapi seperti biasa nih kita mau tes dulu kekompakannya ini. Kita mau dengar dulu semangat ini. Viva! Dreams! Kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Puasa-puasa tetap semangat ya, tapi kita melihat juga bagaimana early game yang tadi sempat dipegang goldnya sama RRQ ya, tipis-tipis tapi kalah pok, tapi sekarang mereka yang bermain agresif Om. ya, dan memang map bisa terang untuk Rebellion, tapi secara pemberi badan di garis depan ini hanya akan mengandalkan Vincent. Dan kita tahu nanti tugas Vincent banyak, tahan badan, dia harus bisa nge-retribution juga, dia harus bisa menangin team fight. Sebenarnya mirip ya, dari RRQ juga mereka punya Irat gitu buat di lini paling depan. Wait, ada satu flicker tadi sudah terlihat namun sekarang di bagian bawah. Bani Kitty sepertinya mendapatkan sebuah kesulitan loh. Iya, ditekan terus ya, karena kita tahu bagaimana Bruno menang range lah di atas dari Kari. Ya, lebih pendek sedikit untuk Karinya dan bahkan dia bermain dengan cukup agresif. Flying tackle ke depan. Brusco hadir. Dan sekarang di bagian bawah masih cukup adem ayem karena semuanya pun mundur kembali dan masih ada pattern farming yang dilakukan oleh masing-masing jungler. Yes, dan cuma ada satu purify Om nih dari RBL. Yang ada di tangan juga ya, jadi masih ya dia respect jangan sampai terkena Way of the Dragon dan ini dia dari
set talent yang sudah kita lihat AUDTC dengan emblem mid, Swelo dengan Assassin. Jadi kedua, mid dan juga Roamer Rebellion akan mencoba untuk bermain agresif. Yap. Fatal juga udah dibawa oleh dia. Ini mengakibatkan nanti kita lihat ya seperti apa lagi tambahan damage-nya. Ya, dan persyaratan untuk Selena ya mereka harus bisa pegang early game-nya sih dalam posisi offense karena kalau defense itu berat dan satu abis Oro connect Banana. Oke, di atas Kar sendirian ada 2 player yang harus dihadapin. Mungkin cukup tertinggal dari sisi level karena sekarang di area dari top-nya sudah ada perebutan yang terjadi. Barusan abis Oro-nya connect dan sekarang Detonas welcome dia berhasil menelan ke arah dari Irat yang memang terjebak di tersebut. Brusco harus mengeluarkan lagi karena 1 flicker dan 4 player dimiliki oleh RRQ ada di area tersebut. Mundur. Shunpo tepat waktu hampir aja itu ketembak Astral Spear. Tapi ya Detonas welcome tepat waktu di saat turtle-nya udah mau di-retreat. Yap. Dan itu menyelamatkan jelas ya untuk retribution bagi Rebellion juga. Dan jangan lupakan bagaimana Abyssal Arrow yang juga tadi hit. Yang connect yang memudahkan Detonas welcome untuk bisa masuk. Kombinasinya nikmat banget ya, Om ya. Yap. Dia hanya terdiam di situ, langsung ditabrak, langsung ditelan. Padahal masih jam 4 loh. Belum. Tapi yang udah ada tuh dari skin Benedetta. Nah, loh. Ini special MPL, dapetin diskon 30% di minggu pertama. Di udah punya Hasklaw. Oke? Belum menit ketiga loh tadi. Belum. Kok gue dapetnya kalau main itu menit 5 ya? Beda dong, Pak. Beda. Lu kalau di situ udah di panggung MPL. Kalau gue di kill loh. Bener. Kalau lu dinya defeat kayaknya deh. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood yang terjadi, Om. Tapi Belum, kayak belum. pasifnya tuh agresif gitu loh. Bener, dari RRQ mereka ingin maju ya, tapi selalu ada Abyssal Arrow, ada Abyssal Trap yang bisa ngepantau mereka. Yep. Dari Rebellion ya mereka menunggu. Kalau jadi ya nanti bisa join team fight. Atau mereka menunggu nanti semisal ada di area turtle yang diinisiasi oleh RRQ, mereka akan masuk karena mereka punya Detonas welcome. Dan Phantom Step di sini juga diwajibkan untuk bisa tepat waktu ya, untuk bisa menggocek lagi. Tapi barusan ditembak dan sudah pundak dari Bunny kita di bawah. Ada 4 player yang berjalan bersama dan sekarang sudah mulai connect pula. Misalnya Ivan dikeluarkan, akankah dia berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi dengan adanya pergerakan lewat The Way of Dragon udah langsung dikeluarkan di mereka bisa-bisan. Ditelan lagi, Clay mencoba untuk bisa melakukan hal yang sama. Bisa tadi melihat ada Detonas welcome tepat di depannya, tapi mendadak ada di bagian bawah dan merubah segalanya. Yap, dan itu dia kehadiran dari Banana yang berhasil juga memberikan damage optimal. Sehingga, tapi lihat Karsnya udah mulai turun gunung. Waduh, Karsnya hadir juga nih. Gak pengen kalah dengan rotasi yang udah dilakukan pula. Ditembak kali. Bunny Kitty, 1 yang terakhir. Masih selamat dan gagal. Untuk bisa mendapatkan Bunny Kitty. Wah itu ya, the power of lifesteal juga tapi Swelo. Oke, tapi ini ditembak lagi. Masih berhasil digocek. Astraliko sudah dikeluarkan pula. Tapi Turtle menjadi milik dari Rebellion. Saya yang deg-degan loh. Wow. Oke, team fight yang panjang ya memang terjadi di bagian bawah tadi. Kita melihat bagaimana usaha Bunny Cutie yang ingin melakukan recall hampir digagalkan, namun dibadanin ternyata. Yap. Tugas dari Brusco yang berjalan dengan semestinya. Oke. Tapi ada keuntungan lah buat Rebellion ya setelah mereka kehilangan 2 pemain mereka. Turtle yang ditukar juga. Dan sekarang kita melihat bagaimana Kars ini udah mulai kalah dari segi mobilitasnya atas dari Banana. Nah, ini yang membedakan dengan game yang pertama. Di game ini kita melihat bagaimana Banana jauh lebih berani untuk bisa hadir di lane yang berbeda. Beda dengan Tamus yang harus jalan, ini kan dia punya efek dash untuk Benedetta. Dan bedanya juga ini Irat gak bakal mudah dipanis seperti di game 1 tadi kan. Dia lebih punya durability yang tinggi ya. Kita melihat bagaimana kedua XP laner ini sama-sama memiliki modal item attack ya. Buset dah, The Way of Dragon yang tepat waktu mengakibatkan pergerakan yang dimiliki oleh Vincent. Langsung menghilang dengan sangat cepat, tapi ternyata Vincent yang masih berhasil selamat. Vincent langsung dikeluarkan. Clay, Bunny Kitty, Brusco mencoba untuk mengejar tapi gagal. Tapi bola pertempuran kembali terpecah. Irat yang tertinggal 1 yang terakhir mengakibatkan Irat hilang di area tersebut. Bahkan sekarang Brusco-nya bisa nggak bertahan. Tidak. Aksi balasan dari Rebellion. Wah, ini Vincentnya kalau kata Matt disuruh putar balik. Ternyata berbalik arah, memberikan damage sumbangan dan dapat double kill dan gak berhenti. Orange buff sekarang dimiliki oleh Vincent, Om. Ya, ini sangat-sangat rugi sekali. RRQ mereka sudah all in ke Vincent yang sepertinya tadi hampir tumbang. Tapi ternyata out of nowhere, dia selamat dan bahkan dia kembali untuk mendapatkan double kill. Dan di bagian atas gagal lagi untuk bisa mendapatkan ke arah 1. Outer turret dilemparkan tapi Banana masih berhasil selamat. Iya, ini outer turret di bawah juga udah dikantongin sama dia juga masih aman aja. Tapi ya, game fact by GoPay. Pertama kali dalam sejarah MDL Indonesia, Bunny Kitty adalah pemain yang berhasil mendapatkan 7 award sekaligus. Wow, Buset, 7 ya? 7.
Week 3 MVP, 4 rookie, monster, 6 MVP. Wow, itu rame banget ya, sampai finals MVP juga. Ini individual mencetak sejarah juga, tapi pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Brusco-nya, akankah bisa bertahan? Dan Turtle-nya kembali menjadi milik dari Rebellion. Vincent, satu rantai besar begitu baik, bahkan Clay-nya tidak bisa melakukan apapun. Dan sekarang ada satu official arrow lagi, udah mulai connect. Iran yang bagi karena bolanya terlalu sakit. Retribution dari Vincent yang juga kembali membuat dari Rebellion memimpin di game yang kedua. Teror-teror Astral Sphere dari juga Abyssal Arrow. Ini membuat dari RRQ mereka semakin susah untuk melakukan pergerakan, Om. Ya, dan juga Bani setiap kali dia ingin maju, selalu ada teror yang lain. Abyssal Arrow, Missile Expert yang dilepaskan Vincent. Ini membuat dia nggak bisa memberikan damage-nya secara sepenuhnya. Waduh, ini dengan jarak tertentu nikmat banget loh. Abyssal Arrow connect, Missile Expert dikeluarkan, tertarik sendiri. Tertarik sendiri, benar. Dan juga langsung di follow up dengan volley shot. Come to Vincent. Waduh. Dan ini makin luas lagi kan. Dari hitbox-nya, dari nantinya Astral Sphere dan juga Abyssal Arrow akan semakin mudah connect harusnya. Ya, dan Banana baru saja ter-pick off tadi. Iya. Shower. Wah, ini cukup berbahaya ya, karena dia juga udah semakin snowball dengan menghancurkan turret-turret, walaupun hanya ada satu asis saja loh. Iya, tapi lihat bagaimana Vincent bermain sebagai garda terdepan. Di belakangnya ini disokong dengan full damage. Sadar gak kalian? Ini full damage semuanya nih, dari Romer, dari Mid-nya. Iya. Oke, Vincent-nya nabrak arah siapa dan Iran kembali menjadi menu buka puasa untuk di hari ini. Kenapa? Karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Iran selesai. Yap, targetnya sekarang udah mulai dilakukan sama Rebellion adalah makan depannya dulu. Tadi sempat pilih-pilih kan. Sekarang siapapun yang ada di depan, telan aja udah. Iya, karena secara mereka sedang menang item ya, yang lumayan juga. Dan ini adalah kondisi yang terbaik untuk draft bagi Rebellion. Mereka menang di early game. Yang di plot memang mereka harus bisa menang berkat kehadiran dari Selena bersama dengan Novaria. Dan Kars juga. Ini menunjukkan bahwa oke, dengan hero Pakito yang juga sudah di buff, ini punya potensi untuk split push dan juga memberikan damage besar mengincar bagian belakang. Oke. Dan ya yang dilakukan oleh Banana ya ini coba untuk yang mirror aja split pushnya karena cukup sulit juga untuk bisa melakukan peperangan. Dan Bani Kitty ini dalam keadaan cukup tertekan sih. Hati-hati Bani. Bani. Langsung ditampol begitu saya. Bani. Itu dia. Sendirian. Terjebak. Ditampol selesai dan pergerakan di area Lord begitu sulit untuk RRQ. Waduh. Itu emang benar-benar juga memang nggak ada yang bantu buka vision juga ya. Dia cukup sendirian juga. Dan ada kesempatan untuk Rebellion bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan lihat bagaimana pressure-nya selalu masuk dari Rebellion. Mereka tetap bermain dengan kalau bang minyakan. pasif. Waduh, dikeroyok kayak begini nih. Mau pergi kemana dan Kars? Selesailah sudah. Mendapatkan 1 poin kill. Tapi Valentina kembali terjebak untuk yang masih dilindungi begitu saja. Dan Clay masih berhasil bertahan. Ada lagi 1 player yang menjadi menu tajil. Dan juga langsung disikat habis-habis. Tapi Brusco masih berhasil pergi. Yep. Tersisa 3 pistol ternyata ya. Tapi Iran masih ingin lebih. Mereka oke, mundur kembali. Di mana Vincent-nya? Juga harus tetap mempertahankan Phantom Source sudah langsung dikeluarkan, damage sebegitu besar juga udah langsung dihasilkan. Tapi untungnya ada Anai for Anaya. Kalau tidak, masuk ke pelukan Barat lagi loh tadi tuh. Yap, ini udah ready sih. Astral Sphere. Buset, menjadi orang terdepan ini capek banget untuk Irat ya. Ngepok mulu dari tadi. Iya. Dan mereka nggak ada healer masalahnya ini. Iya, itu dia pembeda ya. Pembeda di mana mereka nggak bisa nahan damage dari Astral Sphere secara terus-menerus. Dan juga bukan hanya dari Astral Sphere. Dari arrow-nya yang memang benar-benar menjadi faktor penentu. Yap, Lord, dan coba lihat Detonas welcome dari bagian siapa lagi akan menjadi korbannya. Tidak, Vincent cukup sabar. Masih kenyang sepertinya. Oke, tapi 1 wave lagi di tengah bakal coba untuk dikawal. Astral Echo curian dari Clay juga mencoba untuk maju sway low. Ternyata menjadi target namun damage-nya nggak cukup. Clay-nya 1 yang terakhir, Clay. Untuk yang pasti bisa selamat. Membuat kita deg-degan melihat dengan sedikitnya HP yang dia milikin. Wah, itu ngeri banget sih. Itu hampir bisa di take down lagi. Tapi ya kita melihat untuk 1 base turret di bawah hancur nih. Ya, 1 base turret yang hancur dan juga kita nggak melihat bagaimana potensi dari RRQ. Ini untuk bisa melakukan farming. Mereka sekarang mau kemana? Di top lane itu kalau sampai nyebrang dari sungai juga jelas sudah akan ada yang nyamper ke atas. Dan di bagian bawah, minion dari Rebellion ini masih jalan. Dan sekarang fokus mereka ada di bagian tengah. Kita lihat seperti apa Abyssal Arrow akankah bermanfaat untuk serangan yang akan mereka lakukan. Karena dengan Abyssal Arrow kadang ada inisiasi yang tidak direncanakan gitu. Iya. Kalau connect langsung sikat aja kalau bisa. Itu dapat kena gitu ya. Tapi ini udah makin sulit sih. RRQ mereka udah harus bermain di dalam 1 base mereka. Tembakan-tembakan juga terus terjadi.
Ya, dan dari goldnya ini semua keunggulannya dipegang memang oleh Rebellion. Dari itemnya nggak terlalu banyak yang berubah sebenarnya. Ada Radiant yang dipegang oleh Irat, yang lainnya masih tetap hampir sama sih. Apalagi dengan Kari, dengan full attack speed item yang masih dengan Golden, Corrosion, dan juga ada satu di Hunter Sword. Jadi ini mereka butuh waktu ini untuk bisa menumbangkan Vincent. Mereka harus cari cara bagaimana agar Vincent yang bisa langsung ke burst down. Iya. Dan sekarang bootcamp yang dilakukan sama Kars tadi ini nggak bisa dilakukan hal yang sama dengan RRQ. Karena visionnya kebuka banget tadi. Wow, satu lagi Montes udah langsung dilakukan dan Kars tidak bisa diselamatkan. Oh, tapi ada source yang cukup mahal ya. Flicker Wave Dragon tidak ready di saat Lord yang sekarang udah mulai disentuh-sentuh oleh pemain-pemain dari Rebellion. Yap, dan kehadiran mereka sangat-sangat terlihat jelas karena ada migrasi tadi di bagian bawah. Terlihat 5 player berjalan bersamaan. Yap, itu nice pick off banget. Ngebayang time bagi RRQ untuk bisa set up di Lordnya karena memang mereka butuh waktu untuk bisa set up. Yap, itu tadi dari bawah ke atas ngabuburit mereka kayaknya ya. Iya benar. Ramean kayak begitu. Dan pertempurannya harusnya terjadi sesaat lagi karena di bagian atas. Ada bisa orang yang udah connect. Banana mulai mendekat. Tapi Lordnya menjadi milik dari RRQ dan pertempuran kembali terjadi. Balas untuk sekarang Swallow-nya berhasil dihancurkan. Yep, dia kena ujung Alekta Final Blow tadi ya dengan damage per second yang cukup tinggi juga. Sehingga Swallow harus hilang untuk pertama kalinya dan target Detona's Welcome tadi nggak ke Iran. Yap, kena ke Chow tadi, ke Brusco. Ini mereka harus menunggu untuk Rebellion sementara Lord memang jatuh ke tangan RRQ tapi lebih ke ngebayang time. Ini agar Bunny Q itu bisa dapetin item dia. Iya, bisa dapat keuntungan seperti pakai kode promo dari aplikasi ringan di GoPay. Itu keuntungan yang sekarang dipegang juga sama RRQ. Mereka dapat Lord, mereka punya nafas lagi untuk bisa mengembalikan keadaan. Iya. Sementara memang ini D-nya, damage yang bisa diberikan. Ini besar banget. Tapi kita tahu bagaimana Rebellion juga. Kalau mereka sedang dalam posisi defense, ini mereka nggak bisa clear wave dengan cukup cepat. Mereka butuh waktu dan mereka bagus untuk pick off. Bukan untuk posisi sedang behind. Yap. Paling ngandelin dari Swallow ya, dari combo Astral Meteor, Astral Spear-nya. Tapi sekarang udah mulai dikembalikan keadaannya. Gold yang tadi sempat tertinggal juga udah mulai dikejar tipis-tipis. Tapi Lord-nya nggak akan dimaksimalin lebih jauh lagi. Karena clear dari D ini udah cukup cepat ya. Oke. Dan dari tadi juga Brusco luar biasa ya bagaimana inisiasi yang dia lakukan. Selalu menjadi opener yang cukup baik juga. Namun kita tahu Abyssal Row untuk menyerang sangat bagus. Untuk defense rada sulit. Dan satu lagi ini gold yang memang sudah mulai bisa dikejar ya oleh RRQ Hoshi. Namanya tadi ada defisit 6.000 sekarang tinggal 1.000. Berarti mereka sudah mulai on par. Minus mereka adalah mereka harus berjaga-jaga jangan sampai ada super minion yang berjalan dari bottom lane. Karena bottom lane kan penting banget. Kita tahu bagaimana super minion untuk di patch yang sekarang, di meta yang sekarang ini penting banget untuk bisa di clear. Oke. Dan ya ini PR lagi sih, ini Banana mau di mirror juga susah ya. Karena Kars dari tadi juga dimakan terus-terusan kan. Dikembalikan keadaannya. Walaupun vision memang cukup luas dari Rebellion dengan adanya spamming dari Astral Sphere. Tapi ini nggak ngebuat dari RRQ gentar loh Iratnya. Waduh, Iratnya sendirian loh. Tapi ini akan menjadi sebuah pancingan saja kak karena Brusco. Sudah terlihat posisinya. Oke, PR untuk Rebellion. Macro play sekarang sudah mulai dimainkan oleh Banana. Dia nge-push untuk di area top lane dan harus bisa di mirror juga, diamankan oleh Kars. Karena mau gak mau, ini harus bisa ninggalin dan mereka bakal sama-sama dorong antara lane jauh atau lane dekat. Ditanggulangi lah ya harusnya ya, tapi ya balik lagi Astral Sphere. Kebuat dari Banana udah mulai kehilangan dari segi HP-nya juga. Dan justru RRQ juga mereka tuh kalah dari segi lane-nya aja sih di bawah. Ya, jadi PR besar lagi nih buat menyamakan dulu nih dari segi wave-nya. Wave super minion ya, yang ada di bagian bawah juga. Dan ya sementara Banana masih ada di area top lane-nya. Ini untuk Lord-nya yang bisa menjadi salah satu penentu juga apakah akan bisa didapatkan oleh Rebellion sekarang. Karena mereka butuh untuk kemenangan ini dan mereka harus berhati-hati karena setup tadi itu ada di 10 detik kurang waktu Lord-nya hampir spawn. Ya tapi balik lagi ini target dari Vincent mungkin nantinya Detona's Welcome di saat Iratnya ya. Karena Pressure, Rat, dan Retribution kan damage-nya juga cukup besar. Jadi banyak banget kontes-kontes yang tadi bisa dimenangkan oleh Iratnya juga. Tapi ya untuk Lordnya sekarang udah di setup duluan ternyata oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan balik lagi, Karsnya masih ngejalanin PR yang cukup besar dengan adanya lane yang terdorong di area top lane. Brusco mencoba untuk mendekatkan dirinya ke arah dari Vincent. Vincent akankah langsung menelan aja ke arah dari Brusco dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Vincent sekarang langsung ditenangkan kapasitas sepatu bisa melakukan sebuah retribusi terhadap dan tapi Vincent berhasil melakukan itu semuanya walaupun harus membuat dirinya lenyap di area tersebut. Wah, Retribution yang ternyata Wave Dragon mendekatkan Vincent terhadap Lordnya. Retribution di zone point
membuat kali ini Rebellion mendapatkan Lord yang akan disummon nantinya. Wow, misi berhasil ya tadi. Yap, menjadi buah si malakama untuk Brusco harusnya. Iya. Thanks to Brusco, bisa jadi disampaikan oleh rekannya apabila itu tadi berhasil. Yap. Tapi barusan bisa saja disampaikan oleh Rebellion karena menghantarkan Vincent dekat ke arah Lord. Karena Detonas Welcome tadi udah dibuka juga. Udah Dan dibuka WF juga. Dragonnya nungguin Detonasnya beres kan. Dan ternyata lebih dekat lagi ya buat Iya. ke Lordnya. Dan ya, Yep. Fallen Armor untuk Irat juga untuk menangkal damage dari Astral Spear-nya. Dan dari Goldnya sebenarnya sudah mulai dikejar RRQ, tapi mereka harus bisa menahan Lord yang sekarang. Oke, Vincent bergerak di bagian tengah. Tapi untuk sekarang Swallow dan juga beberapa lagi rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah fog damage. Tapi barusan Iran udah kehilangan cukup banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya membuat SP-nya semakin lemah lagi. Iran satu yang terakhir, tapi untuknya masih bisa tertahan. Yap, dia ada regen juga ya tadi yang ngebuat akhirnya dia punya tambahan dari segi HP. Tapi satu wave akan dikawal kembali di area tengah. Oke, di bagian tengah mereka semua sudah mulai berkumpul. Misalnya Spell langsung dikeluarkan begitu saja. Kars masih bersembunyi. Karena kalau bicara clear cepet juga di sini ada Banana ya. Yap. Ya, bisa bantu bersihin wave-nya dengan begitu sigap. Tapi ya ini terlihat dari Rebellion yang sekarang dalam posisi ofensif Om. Oke, Rebellion memang dari posisi ofensif, tapi ketika mereka mendapatkan Lord yang tadi, ini mereka sudah bersusah payah. Menurutku mereka harus cepat nge-end game-nya sebelum RRQ dapetin tempo mereka. Oke, ada Detonas Welcome yang udah langsung dikeluarkan. Abyssal Arrow udah mulai connect Patrick. juga. Bahkan tuh sekarang Banana mencoba membuat sebuah pergerakan tapi malah membuat Clay menghilang di atas tersebut 4 melawan 5. Petrify-nya gak connect karena ada Purify. Itu yang ngebuat dari sliding tackle D-nya bisa mundur dan ngasih hit balasan lagi dan akhirnya yang ada di depan itu Clay tadi. Ya, dan Clay yang harus tumbang juga. Dan ya, ini posisi yang tidak diinginkan oleh RRQ. Tanpa adanya burst damage magic di belakang. Yap, mereka masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi satu mid-base turret-nya. Dari base turret yang mereka perjuangkan, harus mereka pertahankan. Abyssal Arrow-nya nggak connect ke arah manapun, tapi trap-nya tadi udah memberikan sebuah damage tambahan lagi ke arah Brusco. Ya ini spinning light wheel PR sih. Tadi dibuka Slow di depan ya. kan ngasih slow jadi nggak ada yang mau mendekat juga. Dan nahan juga dari segi wave-nya agar tidak masuk terlalu dalam. Dan akhirnya RRQ walaupun dengan adanya gempuran Lord, tadi dengan adanya Clay yang terpick off, mereka masih bisa mempertahankan dua base turret mereka. Om. Ya, mereka masih terlihat cukup tangguh juga selama mereka belum terpick off. Dan Wave Detonas Welcome-nya berhasil langsung menelan dan sekarang pertempuran akankah terjadi karena beberapa saat lagi Lord-nya akan muncul. Tapi Brusco berhasil lagi menendang ke arah Vincent di mana Vincent dan sekarang berhasil lagi dihancurkan. Akankah mereka melanjutkan pertempuran ini karena D-nya malah terjebak di area tersebut. Membuka kesempatan, jendela kesempatan untuk RRQ bisa membantu keadaan Swallow-nya masih berusaha untuk bisa pergi tapi malah berhasil langsung dibakar. Menghilangkan langsung 3 player yang dimiliki oleh Rebellion. Yap, D-nya tadi serba salah. Dia mau slide ke belakang ada Electro Final Blow. Dan akhirnya dia maju, tapi sekarang dua pemain tersisa dari Rebellion. Mampukah mempertahankan atas gempuran yang dilakukan oleh RRQ dengan 5 pemain yang ready? Oke, 2 melawan 4. Karena untuk Iratnya berfokus bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lordnya. Akankah ada pergerakan yang agresif yang akan langsung dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ. Karena mereka tepat berada di depan garis pertahanan. Tapi Karsnya bersama dengan Audi yang menggunakan Selena masih bisa mempertahankan base-nya sejauh ini. Oke, tapi jangan lupakan juga bagaimana minion di arah bawah udah mulai terdorong tipis-tipis. Dan Irat jadi masih bersusah payah ya untuk ngasih damage ke arah Lordnya. butuh waktu ya. Iya. Dengan damage dari Fredrin, tapi ini dia. Ketika para pemain RRQ sudah berada di area dari Lord Pit dan sudah berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut juga. Lord yang sangat penting, Evolve Lord. Dan ini bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan Lordnya sudah langsung spawn. Iya, langsung tepat waktu berjalan ke arah middle. Bunny kita juga udah siap dengan adanya Wind of Nature di dalam tubuhnya. Yep. Tapi kita akan melihat bagaimana defensif yang akan dilakukan oleh Rebellion. Karena Gold memang di menit-menit segini udah nggak jadi pengaruh untuk Betul, item ya. iya. Tapi ini menandakan bahwa RRQ udah mulai megang kendali. Yap, tapi spell yang dimiliki oleh beberapa pemain Rebellion masih aktif sejauh ini. Brusco belum punya flicker. Kita lihat momen seperti apa akan berhasil dia ciptakan karena sekarang Iratnya kehilangan cukup banyak SP. Tapi barusan ada Detonas Welcome yang langsung dikeluarkan membuat Iratnya langsung terjebak kehilangan dari mortalnya. Akankah ada satu Winter Transit tadi yang membuat dirinya berhasil selamat tapi ternyata tidak. Karena membuat Iratnya menghilang di atas tersebut. Ada 2 player tadi seperti yang udah langsung kehilangan cukup banyak SP. Brusco-nya satu terakhir Brusco. Masih ada Conceal dan Rebellion masih bertahan. Yap, satu arrow yang tadi connect menuju ke arah Clay. Dia langsung sigap untuk adanya Immortal juga di dalam tubuhnya.
defensif bisa dilakukan dan gamenya masih berlanjut di menit ke-21. Ya, tapi serangan balik dari RRQ tadi di mana mereka berhasil menahan serangan dari awal milik Rebellion dan sekarang mereka sudah membawa game ini sampai di menit yang ke-20 ke atas. Ini menunjukkan bahwa mereka punya potensi untuk bisa memenangkan game yang kedua juga. Tinggal bagaimana mereka eksekusi, jangan terlalu ke dalam. Dan kita bisa melihat dari replay presented by Samsung Galaxy. Dan ya di sini dari Vincentnya berhasil untuk mendapatkan Irat yang langsung dibawa dilempar ke area base milik Rebellion. Dan dengan gak adanya garda terdepan mau gak mau memang di sini dari RRQ dipaksa untuk mundur. Dan kita bisa bilang Lord berikutnya ya kembali. Lord akan menjadi salah satu faktor yang menentukan siapakah yang akan mendapatkan game yang kedua. Yep. Dengan tadi terlihatnya momen sebelum ini di mana mereka kehilangan cukup banyak player dari Rebellion ya. Harusnya mereka udah bisa mengantisipasi nih. Serangan seperti itulah yang membuat mereka tadi kocar-kacir. Oke. Satu hal yang pasti. Rebellion mereka harus sadar kembali itu setup 10 detik sebelum Lord spawn. Dan mereka kemakan sebanyak 2 kali. Ini harus menjadi satu perhitungan lagi, satu kalkulasi yang mereka patut garis bawain setebal-tebalnya tuh. Yap. Tapi ya kalau ngelihat dari segi turretnya ya, ini RRQ masih tetap pegang loh ya dibalikin keadaannya. Ya kan mereka mempertahankan tadi tengah tuh mati-matian banget. Seperti dari in game yang kita equipment juga dilihat ya. Udah full item. Udah full item semua tinggal ganti-ganti aja dan ternyata cuma di doang nih sama Vincent yang unggul tipis aja. Dan bahkan mungkin tadi banyak yang sudah gak punya sepatu lagi dan full damage item. Ini untuk RRQ sekarang. Plus sekarang Brusco punya flicker, ini yang harus diwaspadain oleh Rebellion. Yap, dan targeting dari Brusco memang di sana Foxil. Ini ngarah ke belakang. Ya, dia nyari yang namanya Swallow dan juga di. Ini Immortal udah jadi item wajib gak sih? Immortal, Winter, ganti lagi Roscoe, ganti Guardian Helmet. Tapi ya kalau ngelihat dari segi mapping juga sekarang kontrol masih dipegang sama Rebellion ya. Terlepas juga mereka dalam posisi yang lagi cukup menekan dan juga vision yang kembali terbuka dengan cukup lebar dengan adanya Swallow dan Winter. Yep. Mereka juga harus tidak boleh lupa ya. Kalau pergerakan dari Benedetta ini akan sangat berbahaya sekali untuk bisa melakukan sebuah speed push. Namun sekarang Brusco udah menggunakan konsil gagal untuk bisa mendekat. Yep. Dan D-nya juga masih terbilang cukup aman ya. 23 menit hanya satu kali terpick off saja. Itu pun dari Bunny Kitty. Ini 2 gold laner akan menjadi titik tumpu damage nantinya di saat fight. Yep. Barusan sudah terkonek pula. Satu Abyssal Arrow-nya udah langsung dikeluarkan. Irat masih menjadi orang terdepan. Abyssal Arrow dikeluarkan kembali. Ditembak kembali. Konek ke arah Clay. Tapi pertempurannya masih tetap stay ada di area dari Lordnya. Dan sekarang Bunny Kitty terkena dari Abyssal Arrow. Ditembakkan begitu saja. Tapi Vincent ya ada satu detonas welcome. Dia pergi ke arah mana. Dan langsung mencoba untuk bisa menelan. Sedikit lagi yang tersisa. Pertempuran kembali terjadi. Tapi Vincent yang kehilangan cukup banyak SP. Bahkan untuk sekarang akan dirinya sempat untuk bisa meluangkan satu revolusi. Tapi ternyata ada pergerakan dari satu Astral Spear yang berubah segalanya. Bahkan pertempurannya pasti terus berlanjut. Oke. Dan sekarang coba lihat ada beberapa player dan Brusco-nya satu terakhir membuat Brusco langsung menghilang. Oke. Dan bahkan kali ini hanya misalkan 3 pemain saja dari RRQ Hoshi. 4 yang ready dari Rebellion dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan dan Swallow kali ini. Yang mensecure Lordnya. Defensif seperti apa yang akan dibawa oleh RRQ karena Lord sekarang sudah tersummon di area bottom lane of. Wow. Team fight yang memang cukup panjang tadi dan ternyata dari Rebellion mereka memaksimalkan semuanya meskipun dari goldnya sekarang memang bisa dikejar oleh RRQ tapi sudah mulai swing kembali ke Rebellion dan mereka tinggal mengawal untuk evolve Lord dan dari RRQ ini adalah cooling down time yang mereka butuhkan juga mereka harus kembali time menanti Banana dan juga Brusco untuk kembali spawn. Ini 2 pemain yang penting. Waduh, ini menjadi hal yang sulit seperti untuk RRQ. Kita lihat saja seperti apa nantinya pattern defense yang mereka miliki. Karena bisa Oronya udah mulai connect lagi. Untungnya itu masih cukup jauh jaraknya. Swallow mencoba untuk bisa mendekat, ditembakkan lagi. Ada Dim jadi orang terdepan. Baratnya Vincent hadir lewat tengah walaupun pergerakannya masih jauh. Tapi sekarang satu terakhirnya Kleja masih berhasil bertahan. Banananya harus balik lagi menuju ke arah satu area defense yang mereka miliki. Tapi dia berusaha untuk bisa mengajukan langsung ke arah satu base yang mereka punya. Hanya saja Bunny Kitty berhasil dihancurkan dan Rebellion 2-0. Wow, Banteng Biru membawa hal yang baru di minggu yang kedua. Membuat kali ini RRQ Hoshi harus terseruduk. 2-0 didapatkan. Hadirnya D ternyata 3 membuat Rebellion defeat. Ternyata ini menjadi distraksi. Wow. Untuk membawa kemenangan dengan 2 poin tanpa balas. Oke, Rebellion lewat
Vincent bersama Barat sukses membuat RRQ hari ini menjadi menu berbuka. Oke. Ya, dan di pemain baru yang bermain untuk Rebellion tidak menunjukkan tanda-tanda kendor sama sekali dan bahkan di late game terlihat sangat agresif. Rela bahkan untuk menukarkan immortalnya demi memecahkan base milik RRQ tadi. Wah, bermain agresif RRQ kembali dikalahkan Rebellion. Oke. Baik. Baik, tapi memang ada efek tersendiri gitu loh untuk Rebellion dengan permainan yang cukup berbeda, pick off strats yang mereka bawakan. Dan ini adalah mungkin mencoba untuk mengobati luka lama setelah mereka dikalahkan dengan strategi Selena Novaria. Selena, dan ini dibawakan oleh mereka yang strategi yang mengalahkan mereka kemarin ketika mereka berjumpa dengan Alter Ego. Dan Rebellion bukan pocket strat yang mereka bawakan, kembali dengan permainan mereka yang semula bermain secara pick off dan juga dengan pemain baru yang luar biasa bisa menjaga diri di belakang, bisa ngedown damage yang sangat besar tadi dengan Bruno dia yang memang sedang naik down. It's okay, jangan sedih. Ini Jangan masih sedih. minggu kedua. FPL masih sampai minggu 9. Masih panjang ya. Oke, untuk sekarang Bude Clara, ini waktunya kita mendengarkan perbincangan. Jadi silakan Bude. Rebellion Esports pecah telur di minggu yang kedua pembuka minggu ini dengan sangat baik. Dan ini mungkin sebuah hal yang benar-benar bikin orang tuh menganga ya. Dari game pertama, game kedua pun juga membuat semua orang dangdikdukter. Tapi gimana sih? Mungkin dari Rebellion akhirnya nih bisa pecah. Memenangkan satu match pertamanya di minggu kedua kali ini. Siapa nih yang jawab nih? Kaptennya siapa nih untuk season ini? Kapten Swallow. Kaptennya siapa nih? Sekarang, ini udah berdua ya. Oke, Swallow dulu. Swallow gimana akhirnya nih minggu pertama mungkin berat ya buat kalian ya. Tapi minggu kedua ini kalian kayak beda gitu ya. Yang jelas kita senang banget sih. Kita bersyukur ya, maksudnya di minggu pertama kan kita cukup struggle. Dan dari 2 match awal itu kita cukup improve dan senang banget karena kerja keras kita selama ini ada hasilnya gitu. Hasilnya bagus. Bagus, ya bagus banget 2-0 bahkan. Tapi Swallow, apa yang kamu lakuin dan teman-temanmu biar sampai improve seperti ini, membuka match kalian di minggu kedua dengan dar. Bahkan tadi kalian gak kasih kill sama sekali di game pertama. Yang kita lakuin ya setelah 2 match pertama kita banyak evaluasi diri dan yang jelas kita saling ingatkan kalau Liga MPL ini cukup panjang dan masih ada Minggu selanjutnya. ya masih dan ada match selanjutnya dan kita harus percaya diri itu aja. Percaya diri 9 minggu, tentu saja juga perjalanan yang cukup panjang untuk semua tim yang beradu. Tenang, ini adalah maraton untuk semua tim. Dan apakah evaluasi itu termaksud dengan satu player baru di minggu kedua ini? Halo main di MPL, debutmu udah sangat manis untuk Rebellion. Alhamdulillah. Emang kamu disiapin di patch baru di minggu kedua ini atau ada hal lain nih? Kamu akhirnya turun di minggu ini. Kita mencari roster yang terbaik juga kan. Dan ya maraton juga di week MPL, jadi ya itulah. Tapi menarik pastinya, ini ada kejutan dari sisi marksman dari tim Rebellion Esports dan juga pemain dari tim RQC. Mereka mengganti playernya pula. Apakah kamu expect untuk melawan player yang berbeda untuk minggu kali ini? Siapa sih yang kamu expect untuk kamu lawan di match kali ini? Skylar, tapi dia tidak bermain. Namun ada pergantian. Gimana kamu mempersiapkan diri untuk melawan player yang berbeda? Kita satu tim siap lawan siapapun itu. Jadi kita udah mempersiapin semua evaluasi itu. Jadi ya kita main aja, pede aja. Tapi misalnya nih, kamu kan udah mempersiapkan diri untuk melawan Skylar ya, bilangnya. Apa sih yang kamu siapin untuk ngelawan Skylar? Nonton match dia. Kamu bisa ngelawan squadnya Skylar? Pede. Wow, menarik juga ini ya dari kepercayaan diri. Dan bagaimana panggung MPL untuk di sini? Lumayan rame lah ya penontonnya ya. Ya itu aja sih. Kalau misalnya soal pede-pedenya ya pede aja. Intinya kan pede. Intinya pede aja ya. Tapi di game pertama kita ngelihat bahwa kalian tidak memberikan poin sama sekali ke RRQ. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Poin
didapatkan oleh tim RRQ.